Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Apa kabar? Semoga kabar baik ya. Akhir bulan Januari adalah saat terbaik untuk kita melakukan evaluasi bagaimana perjalanan budgeting atau pengaturan keuangan kita di sepanjang bulan Januari. Nah teman-teman, dari budgeting Januari yang telah disusun di awal bulan kemarin, ini adalah evaluasi saya untuk keuangan rumah tangga di bulan Januari. Nah, ini seperti yang saya posting sebelumnya, ini kolom-kolomnya sudah ada. Nah, untuk rinciannya saya sudah ada coretan seperti ini, sehingga tidak terlalu panjang ya untuk disatukan di pembukuan ini supaya lebih simple. Jadi angka-angkanya sudah saya hitung terlebih dahulu, tinggal saya isikan ke kotak ini masing-masing. Oke, ini langsung aja saya akan mengisi kolom aktual dari masing-masing kategori, yaitu penggunaan yang sebenarnya, berapa nominal yang saya gunakan untuk masing-masing kategori. Jadi untuk les sempoa, untuk pembayaran sekolah atau SPP itu sesuai dengan yang diplankan, jadi tidak ada sisa ya, karena itu ketetapannya sudah seperti itu memang setiap bulan. Nah, khusus listrik di sini plan 500, sebenarnya saya isi itu 650.000 teman-teman. Tapi di sini saya tuliskan 500 aktual. Sebenarnya penggunaan saya setiap bulan itu tidak melebihi 300.000. Kenapa sampai 650 di bulan ini? Itu karena saya memaksimalkan penggunaan diskon oleh PLN 50%. Bagaimana dengan teman-teman? Ini kan berlaku untuk seluruh warga negara ya. Jadi saya rasa ini cukup lumayan untuk membantu kita di tengah kenaikan harga saat ini. Jadi untuk saya yang menggunakan 1300 volt untuk daya listrik saya, itu kan maksimalnya 670.000 sekian. Jadi saya isi untuk bulan Januari itu ada di 650. Jadi 500.000 dari budgeting yang saya plankan, 150.000 lagi saya pinjam dana dari tabungan teman-teman. Nanti akan saya kembalikan di bulan Maret. Kira-kira demikian, karena sampai Februari nanti saya memang targetkan di 650.000 supaya tokennya bisa diisi maksimal, sehingga sampai beberapa bulan ke depannya saya tidak akan membayar listrik lagi, kira-kira demikian. Oke, itu adalah kategori living. Untuk di debit rekening saya sudah isi semua ya. Jadi total sisa dari kategori living debit rekening itu ada 107.000 teman-teman. Oke, saya lanjutkan untuk pengisian evaluasi dompet pintar. Ada berapa sisa cash yang bisa ditabung ya. Jadi ini saya sudah mulai isi untuk penggunaan aktual, baik dari pembelanjaan mingguan atau weekly 1 sampai 4. Itu cukup lumayan sisanya. Ya, kecuali untuk bulanan. Ini 500.000 habis. Sebenarnya kurang sih. Tapi memang masih segitu target saya untuk membuatkan target belanja bulanan, karena beras sudah masuk di dalam belanja bulanan ini ya. Kemudian untuk jajan masih ada sisanya, buy food juga, dan makan di luar. Kami ada 2 kali makan di luar bulan Januari, tapi saya menggunakan dana budget dari sinking fund ulang tahun atau birthday, karena memang di momen itu kami makan di luar teman-teman, jadi tidak menggunakan budgeting Januari. Makanya eating out yang 300.000 sisa semua. Oke, ini saya total ya. Untuk weekly 1 sampai eating out ini ada sisa berapa untuk cashnya. Nah, ini dia 855.000 ya teman-teman. Cukup lumayan. Nah, sekarang untuk kategori yang terakhir dari dompet pintar ini adalah sampah sampai dengan kategori lain-lain. Sampah sudah ketetapan habis, tidak bersisa ya. Kemudian penggunaan galon atau gas juga, galon air maksudnya, air mineral. Keperluan sekolah juga bulan ini anak saya tidak ada ya, jadi yang 50.000 masih utuh. Kemudian transportasi hampir habis. Kemudian parkir juga habis. Kategori lain-lain ada digunakan 55.000 teman-teman. Oke, ini saya totalkan dulu berapa kolom total di aktualnya. Selanjutnya untuk sisa, ini saya isi ya untuk
pengisian air mineral dan gas ada sisa 26.000. Kemudian untuk keperluan sekolah itu tidak terpakai ya 50.000. Kemudian ada sisa dari transportasi 72.000. Kemudian dari kategori lain-lain masih sisa 45.000. Dan totalnya untuk kolom ini ada Rp193.000. Nah teman-teman, dari sisa budgeting yang masih ada ini, saya akan total secara keseluruhan ya. Ini saya tuliskan, yaitu dari sisa cash yang ada di kolom debit rekening yang tadi ada 107 ya. Kemudian dari sisa cash di living itu ada 855 dan satu kolom lagi 193.000. Cukup lumayan ya, puji Tuhan. Walaupun ini tidak sebanyak sisa di bulan Desember kemarin, tapi tidak mengapa. Ini dia totalnya teman-teman. Jadi saya dari hasil evaluasi ini ada sisa cash 1.155.000. Seperti biasa, kalau saya menyisakan cash seperti ini di evaluasi akhir bulan, saya selalu memasukkan ke Domplop Challenge atau amplop tantangan menabung 100 amplop. Jadi bulan ini saya akan isi sebanyak 23 amplop teman-teman. Ini saya kasih catatannya dulu. Jadi dari 1.155.000 ada 1.150.000 yang bisa mengisi 23 amplop, yang masing-masing amplop akan berisi 50.000. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan keluarkan semua dana cash yang ada di dompet pintar ini. Nanti akan dijumlahkan ya untuk melihat apakah sudah sesuai dengan catatan yang ada di budgeting ini. Oke, ini dia cashnya dari mingguan sampai 4. Belanja bulanan tadi kosong, sisa uang jajan, kemudian sisa dari buy food, kemudian sisa dari eating out masih utuh ini 300.000, kemudian dari sampah habis, dari gas galon tadi 26.000, dari keperluan sekolah tidak digunakan di bulan ini tetap ya 50.000, dari transportasi sisa 72.000, parkir kosong habis, dari lain-lain nyisa 45.000 habis ya. Ini saya cek dulu apakah masih ada yang tidak saya ambil. Ternyata sudah habis ya teman-teman ya. Oke, ini sekarang uang yang sisa ini saya akan hitung. Saya rapikan dulu supaya lebih mudah penghitungannya ya. Teman-teman, bagaimana di sana? Apakah sudah melakukan evaluasi teman-teman? Semoga masih ada sisanya ya, sehingga tetap menabung dan kita tetap bersemangat untuk menyusun anggaran ataupun budgeting untuk di bulan Februari. Oke, ini saya pisah-pisahkan dulu berdasarkan nominalnya. Saya paling senang teman-teman kalau sudah di bagian ini. Karena gimana ya, ini hasil perjuangan kita menahan diri, menahan emosi supaya bisa tetap hidup sederhana, namun dengan tetap menjaga supaya nutrisi dan kesehatan keluarga bisa terjaga. Itu bukan hal mudah sebenarnya, namun kalau sudah dibiasakan atau kita punya tujuan yang jelas, tabungan ini mau dikemanakan, apa target impian yang mau diraih, maka hal-hal seperti inilah yang membuat kita bisa bertahan atau konsisten. Karena konsisten itu adalah kunci dari kedisiplinan menjalankan budgeting ini setiap bulannya ya teman-teman. Apalagi di tengah gempuran harga-harga, terutama di kebutuhan pokok yang naik ya. Kita harus pintar-pintar ya mengatur, karena memang saya rasa Tuhan memang menganugerahkan setiap ibu rumah tangga itu kecerdasan, hikmat untuk bisa mengatur keuangan semaksimal mungkin demi kebutuhan keluarga dan masa depan, terutama anak-anak. Oke, ini di dompet pintar 1.048.000. Nah, yang dari debit rekening kan ada sisa 107.000 tadi ya. Yang dari sisa wifi pulsa dan pembelanjaan di Shopee atau OVO itu kan ada 107.000. Nah, ini saya tambahkan dulu yang 107.000-nya karena ini dari rekening ya teman-teman, bukan dari dompet pintar.
Nah, supaya bisa disatukan ke sisa cash dompet pintar tadi. Sehingga ketika ditotal, nah jumlahnya harus sesuai dengan total keseluruhan yang tadi, yaitu 1.155.000. Jadi ini sudah klop ya, tidak ada selisih ya teman-teman ya, cocok. Nah, sekarang saatnya pengisian ke amplop challenge yang masing-masing berisi 50.000. Ada 23 amplop saya isi untuk akhir Januari ini teman-teman. Nah, ini kan ada pecahan-pecahan kecil ya. Karena amplopnya harus berisi 50.000, ini saya tukar dengan nominal 50.000, yaitu dari dana budgeting Februari yang sudah saya tarik uangnya. Hanya saja saya belum posting penyusunan budgeting Februari. Biasa setelah evaluasi Januari ya, nanti saya akan posting. Oke, ini ada 300.000 uang pecahnya. Saya tukar ya. Ini dia 300.000. Sehingga ada 1.150.000 uang pecahan 50.000 ini yang akan diisi ke amplop saving challenge. Nah, ini dia teman-teman. Ini bulan ketiga saya untuk mengisi amplop ini ya. Ini kelihatan catatan saya untuk akhir November dan akhir Desember. Ada 27 dan 28 amplop. Bulan ini 23 amplop. Oke, berarti saya mulai dari amplop yang ke nomor urut 56. Ini ya, 56 sampai 23 amplop ke depan. Berarti sampai nomor urut amplop ke 78. Oke, ini saya sudah keluarkan 23 amplop. Selanjutnya tinggal saya isi. Masing-masing ini berisi 50.000. Nah teman-teman, ini adalah bulan ketiga saya untuk mengisi ini. Seperti yang saya komitmenkan di awal, saya memang pribadi lebih suka ditarget atau ditantang. Jadi saya punya harapan amplop saving challenge saya yang 100 ini bisa saya isi selama 4 kali budgeting. Dengan kata lain, saya perkirakan sesuai kebiasaan di rumah tangga saya itu, dari budgeting itu bisa menyisakan paling tidak 1.200.000 atau 1.250.000 setiap bulan. Nah, di bulan ini kan sisanya 1.150.000 ya, karena pengeluarannya agak lebih besar ya, terutama di Januari. Jadi dia tertutup ketika pengeluaran di bulan sebelumnya itu bisa menyisakan sampai 1.300.000-an gitu. Nah, dia menutup teman-teman. Ketika Januari tidak sebanyak tabungan di bulan sebelumnya. Nah, bulan sebelumnya yang lebih itu bisa menutup kekurangan ini. Jadi saya tinggal mengisi sedikit lagi untuk di bulan Februari, dan saya sangat berharap di akhir evaluasi budgeting di bulan Februari itu nanti ini sudah kembali penuh sehingga bisa dibongkar. Itu yang membuat saya paling semangat menerapkan anggaran ini setiap bulan teman-teman. Jadi saya berusaha untuk menyeimbangkan pengeluaran dari setiap kategori yang tersusun di dalam budgeting ini. Jadi kondisi setiap rumah tangga itu memang berbeda-beda ya. Jadi kita tinggal sesuaikan, dan memang nggak boleh dipaksakan juga. Kalau memang target kita nggak kecapai karena ada pengeluaran dadakan atau misalnya pengeluaran yang tidak kita harapkan, begitu ya teman-teman. Ya, kita tetap fleksibel juga. Cuman satu hal yang mau saya sampaikan, kalau ada pengeluaran yang memang sifatnya sangat urgent, saya memang sudah punya tabungan sinking fund juga. Biasa saya ambil dari sana supaya anggaran di budgeting utama ini tidak terganggu. Terus emergency fund juga saya usahakan setiap bulannya memang selalu ditabung dan disisihkan, sehingga memang target amplop ini masih sanggup untuk tetap berjalan sesuai target saya. Kira-kira demikian ya kuncinya. Oke teman-teman, ini ke 23 amplop sudah saya isi ya, masing-masing nominal 50.000. Amplop ini saya buat sendiri ya teman-teman, dari kertas origami, karena kemarin itu di awal saya coba mau beli, ternyata harganya lumayan, jadi saya putuskan buat sendiri. Saya juga belajar tutorialnya dari sesama teman yang buat konten ya di YouTube ini gitu.
Oke, ini sudah saya tulis ya catatannya 23 amplop untuk Januari. Dengan demikian, pengisian amplop ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah menemani evaluasi saya di akhir Januari ini. Semoga kita tetap diberi kesehatan oleh Tuhan dan kita tetap disiplin menjalankan anggaran rumah tangga kita ke depan. Oh iya, sisa yang 55.000 tadi akan saya masukkan di budgeting bulan Februari ya. Oke, sampai di sini video saya kali ini. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.